Bagaimana kalau kita mengetahui suatu ujian itu ujian bagi kita atau hukuman atas perbuatan kita? Sakit kita. Apakah sakit itu menghapus dosa, atau sakit itu mengangkat derajat, atau sakit itu ujian iman? Dari mana kita tahu? Waktu dicek dokter awal bros, lalu dikasih tahunya, Pak, sakit bapak ini jantung, jenisnya level B. Jantung level B itu apa? Menghapus dosa. Mana dia tahu? Sakit itu ada 3. Pertama, menghapus dosa. Kedua, mengangkat derajat. Ketiga, ujian iman. Yang tahu itu hanya kita dengan Allah. Kalau saya sakit, saya husnuzon, dosa saya diampunkan Allah, derajat saya dinaikkan Allah, dan itu ujian iman bagi saya. Jadi tak ada yang tahu. Kita pun tak bisa menjudge orang. Pak Ustaz, si Anu sakit. Ayalah, banyak kali dosa dia itu. Waktu mengatakan dia banyak dosa itu, kita udah berdosa. Oleh sebab itu kita selalu husnuzon pada Allah. Kalau kita sakit, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala sapamin wala syaukin nistakuha. Duri menusuk tapak kaki pun ada dosa yang diampunkan Allah. Dan ada pahala yang lebih besar daripada jihad, lebih besar daripada mati syahid. Apa itu? Itulah dia sabar. Jadi kalau sabar, kita menerima ujian yang diberikan Allah itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada pula jenis manusia ditanya oleh Allah. Allah itu kalau bertanya bukan dia tak tahu, dia mau ngasih tahu pada yang tak tahu. Malaikat, coba kau cek amal si fulan. Kata malaikat, dia sudah diletakkan di surga VVIP. Cukup tak amal dia? Kurang ya Allah. Uji dia. Kalau lulus, naikkan. Jadi ada kalanya kita diuji itu bukan untuk hapus dosa, tapi karena letak kita di surga tinggi, amal kurang. Cara mencukupkannya dengan ujian itu. Nah, jadi makanya kita husnuzon. Jadi kalau ditanya orang, kok kenapa sering betul sakit? Aku sudah masuk surga VVIP. Cuman amalku kurang. Maka kata Allah, itu akan diujinya. Jangan kita, kau kenapa sering sakit? Itulah aku banyak betul dosa. Kok ngaku? Ngaku sama Allah, jangan sama orang. Tidak semua orang senang menengok kita susah. Tidak semua orang ikut susah menengok kita senang. Tak semua orang ikut susah menengok kita susah. Mau tak mau, suka tak suka, sebagian besar orang ikut senang menengok kita susah. Oleh sebab itu, jangan mengaku susah. Kau aku tengok sering sakit. Iya, aku banyak dosa. Itulah, kau banyak dosa kan? Jangan gitu. Kau kenapa sering sakit? Aku sudah dijamin masuk surga kelas VVIP dekat sama Nabi itu jarak 2 kapling lah. Cuman amalku kurang. Gitu cara jawabnya nanti. Bagaimana cara mendidik anak laki-laki karena saya sudah dipanggil 3 kali ke sekolah. Saya emak beranak 3, 2 perempuan 1 laki-laki. Anak saya baru kelas 1 SD tahun ini. Jadi tak tahu saya macam mana mendidik anak lajang. Tapi ayah emak kami dulu mendidik kami. Kebetulan kami keluarga tak ada perempuan, dua-duanya laki-laki. Tinggal di Pekanbaru nih, orang tua di Pelelawan. Jadi setiap awal bulan almarhumah emak ni datang ke rumah itu membuka semua lemari-lemari. Kalau ada surat-surat cewek apa segala, waktu itu kan belum ada email, masih surat yang dimasukkan ke botol dilanjutkan ke Sungai Siak. Diceknya itu dibaca. Asal dia sudah balik mengantar duit belanja, pecahlah botol-botol minyak wangi. Kenapa mak pecah? Musangka itu minuman khamar gitu. Itu minyak wangi mak. Jadi pernah mesti tanya adik saya, Mak, kalau aku main biliar gimana mak? Apa kata dia? Kalau berani kalian main biliar, naik aku ke meja biliar. Coba lah.
Jadi kami tak berani. Dua aja gendangnya aku dengan kalian nih. Kalian mati atau aku mati. Jadi kami dididik dengan keras. Sekolah pun gitu juga. Kau kalau mau berbini, ku kasih sawit. Tapi kalau mau sekolah, kemanapun ku antarkan. Tapi jangan nanti mau sekolah, tiba-tiba tengah jalan berbini. Jadi saya ketika ada jamaah melapor ke saya, Ustadz, anak saya ini tak mau kuliah. Teringat saya jurus itu. Habis sholat Jumat, mana anaknya? Saya tanya, kau mau berbini atau mau kuliah? Jawab, saya bilang, kau mau berbini atau kuliah? Kalau kau mau berbini, kami pinangkan petang nih. Tapi kalau kau mau kuliah, mana? Saya mau kuliah Pak Ustadz. Mau kuliah ke mana? Ke Politeknik Kaltek. Politeknik Kaltek. Terus saya bilang ke bapaknya, ini mau. Itulah Pak Ustadz, selama ini tak jelas dia. Ini mau dia. Jadi banyak jurus almarhumah ini saya pakai kan. Jadi anak ibu ini, saya tanya dia, entah mau berbini ya dia. Jadi ibu selama masih mau mengamuk, masih mau merepet, anak itu selamat insya Allah. Tapi kalau sudah capek, letih merepet, alamat kapal akan tenggelam. Saya bawalah almarhumah emak ini ke hotel di depan Masjid Raya Medan. Depan Masjid Raya Medan itu ada hotel. Nginap kami di situ, Hotel Madani. Pas pagi turun di lobi duduk. Saya main-main HP, datanglah tamu dia. Tamu ini bertanya, anakku ini selalu sakit. Apa kau doakan anak kau dulu? Saya nguping aja. Saya tak ikut mereka bercerita. Disitulah saya dengar kata dia, anakku ku doakan tiap malam Fatihah 100 kali. Setiap habis tahajud menjelang azan subuh, ku doakan anakku Fatihah 100 kali. Baru saya dalam hati, tapi tak pernah diceritakannya itu. Tak pernah pula dia update status. Alhamdulillah udah 100 kali. Jadi ibu doakan dia Fatihah sebanyak-banyak supaya diturunkan Allah kekuatan hatinya. Saya ini bukan anak-anak yang baik-baik, yang saya sekolah saya kelas 1 aliyah lain, kelas 2 lain, kelas 3 lain. Saking kan bandel tak mau sekolah. Sampai 5 bulan saya tak mau sekolah. Tak bisa lagi dipanggil kepala sekolah. Orang saya tak mau datang ke sekolah. Berangkat saya dari Medan, datang saya ke Riau, tak ada surat pindah, tak ada apa-apa. Kau tak sekolah, aku dah lari dari sekolah. Gimana cara mak ni menyelamatkan saya sekolah? Ada penceramah datang ke kampung, dikasihnya makan. Kasih makan, dikasihnya sorban, dikasihnya kain. No freelance, tak ada makan siang yang gratis. Setelah selesai itu baru ditanya, Ustadz punya sekolah di Air Molek. Oh iya bu, saya ngajar di Air Molek. Bisa anak kami masuk ke situ? Insya Allah kami buka pendaftaran murid baru, tapi langsung kelas 3. Oh tak bisa kata Pak. Kami tak menerima anak pindahan, pasti anak nakal. Tolonglah Pak Ustadz. Lahirnya lunaklah hati Ustadz itu mau ditengok. Mana anaknya? Ditengoknya lah saya. Bawa besok. Ustadz itulah menyelamatkan saya. Masuklah saya ke Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Bulan lalu meninggal Ustadz itu jam 1 malam kami dari Pekanbaru nih. Karena besok pagi kami mau ngurus tanah wakaf sama Ustadz. Sangat berjasa dalam pendidikan saya. Orang Pasir Pengarayan. Namanya Ustadz Suherman Siregar. Kalau tak ada Ustadz Suherman Siregar itu mungkin dah jadi hantu saya sekarang. Karena ijazah itu yang saya bawa ke Mesir. Ijazah 10 bulan saya di Madrasah Aliyah itu tamat. Saya mau cerita, ibu, bapak jangan berhenti mengarahkan dia. Kalau lah capek, emak saya dulu mengarahkan saya. Oleh sebab itu ketika kita capek, habislah masa depan.
Jangan pernah capek, jangan pernah lelah.